Gelombang kegembiraan dan semangat menyala memenuhi kampus di Satya Dharma Singaraja pada tanggal 21 dan 22 April 2024. Hari Kartini tahun ini tidak sekedar menjadi perayaan biasa, melainkan sebuah peristiwa yang menggetarkan, sebuah momentum yang menyatukan semua dalam semangat kolaborasi untuk membangun Kartini Berdaya Indonesia Maju. Kisah yang mengalun indah dari acara Kartini's Day kolaborasi Kartini Berdaya Indonesia Maju ini memukau hati dan pikiran seperti lukisan indah yang terbentang di hadapan kita. Pada hari kedua, Senin 22 April 2024, kegembiraan memuncak dalam sorotan yang menghangatkan komitmen meneladani nilai-nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini. Acara penuh kebersamaan dan kehangatan ini dimeriahkan dengan lomba mewarnai lingkungan hijau TK dan PAUD, pemilihan ambasador Eko Kampus untuk menggaungkan dan mensosialisasikan program Eko Kampus, di mana program ini didukung juga oleh Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia. Lalu talkshow berkebaya dalam perspektif budaya dan ekonomi hingga parade berkebaya dari para peserta yang tampak begitu anggun mengenakan kebaya sebagai pakaian khas jati diri perempuan Indonesia. Di malam harinya acara makin meriah dengan penyalaan api unggun serta acara hiburan seperti karaoke dan live akustik. Cahaya api unggun melambai dalam gelap mengingatkan kita pada kehangatan semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Diiringi alunan karaoke dan dentingan musik akustik, jiwa-jiwa berkobar dalam euforia kebersamaan. Boleh mengikuti belakang para model. Jadi sekali lagi mengundang teman-teman semua yang menggunakan kebaya. Dinyalakan oleh rekan-rekan komoderator sama-sama. Mari di depan belakang yang bersiap. Tema yang diusung, kolaborasi tanpa aksi, itu adalah basa-basi, bukanlah sekedar rangkaian kata, melainkan panggilan tulus untuk bersatu dalam tindakan nyata. Acara ini melibatkan kolaborasi sejumlah organisasi seperti Pusat Studi Undiknas Denpasar, STI Satya Dharma Singaraja, Rotary Club of Bali Bersinar, Perpina Bali, KTS Institute, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga, KPRK Pangpadapayu, Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia. Lalu melibatkan juga Forum Komunikasi Dosen FKD Bali, Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Bali, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Bali, Perempuan Indonesia Maju Bali, Perempuan Berkebaya Indonesia Bali, Rotary Club of Buleleng Sakti, Rotrek Club of STI Satya Dharma Singaraja, dan organisasi lainnya. Istimewanya pada hari kedua acara Kartini's Day ini, pada sesi talkshow turut hadir calon anggota DPD RI terpilih dari Bali, Nilo Jelantik, yang berbagi kisah inspiratif tentang perjuangannya dan juga memberikan perspektif kebaya dari sisi ekonominya. Koordinator Program Sinergi untuk Energi Pangpadapayu atau SIP3 Dr. Kungtini Gorde mengatakan, dalam kaitannya dengan pelaksanaan program Eko Kampus atau Kampus Hijau, seperti yang telah berjalan di STI Satya Dharma Singaraja, penting untuk memiliki brand ambassador karena biasanya jika seusia atau sebaya itu akan lebih cepat bisa memberikan suatu transformasi ke sesama anak muda. Jadi dalam hal ini diharapkan melalui program Eko Kampus agar praktek-praktek baik bisa mengubah pola pikir di dunia kampus. Artinya melalui perubahan yang positif bisa melahirkan sesuatu yang positif. Jika sekolah tinggi ekonomi bisa melahirkan ahli ekonomi, alangkah bagusnya jika seorang ahli ekonomi paham tentang praktek baik menjaga lingkungan. Apalagi menjaga lingkungan bukanlah hal yang baru, namun hal yang sangat akrab dengan masyarakat, khususnya di Bali, karena sudah dibekali senjata untuk bisa melestarikan lingkungan, yakni Trihita Karana. Dari kegiatan Eko Kampus ini,
penting kami memiliki brand ambassador karena biasanya kalau seusia sebaya itu lebih cepat bisa memberikan suatu transformasi sama sesama anak muda. Kalau sekolah tinggi ilmu ekonomi bisa melahirkan ahli ekonomi, alangkah bagusnya ketika ahli ekonomi paham tentang praktik baik menjaga lingkungan. Jadi menjaga lingkungan bukan hal yang baru, tetapi hal yang sangat akrab dengan kita khususnya di Bali, karena kita memiliki senjata untuk bisa melestarikan itu. Trihita Karma itu bukan hanya sekedar jargon, tetapi kita ingin implementasikan dan anak-anak muda yang mahasiswa paham tentang Trihita Karma, bukan hanya sekedar masalah. Lebih lanjut, Gung Tini Gorde mengatakan pihaknya ingin menggagas konsep kolaborasi yang dibarengi dengan aksi sehingga menjadi kolaborasi. Karena kolaborasi tanpa aksi hanya akan menjadi basa-basi. Oleh karena itu, Gung Tini Gorde berharap kolaborasi ini ada keikhlasan di hati masing-masing, karena jika tidak ada keikhlasan, maka tidak akan muncul sebuah aksi yang ingin dihasilkan. Gung Tini Gorde kemudian meminta kepada seluruh sivitas akademika STIE Satya Dharma Singaraja untuk menyelamatkan ide dari almarhum Profesor Gorde untuk mendirikan Yayasan Ratini Gorde seperti Taj Mahal di India. Menurutnya rasa cinta untuk mencintai semua agar sustainable itu melalui pendidikan. Harta karun yang akan dinikmati dunia dan akhirat hanya nama besar. Demikian juga guru tanpa tanda jasa bukan hanya slogan, tapi merupakan sebuah spirit. Di sisi lain, Gung Tini Gorde memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Kartini's Day, kolaborasi Kartini Berdaya Indonesia Maju yang berlangsung selama 2 malam dengan persiapan kurang lebih selama 1 bulan. Kita harus selamatkan ide dari Pak Gorde, Prof. Gorde almarhum, untuk mendirikan Yayasan Ratini Gorde ingin seperti Taj Mahal di India. Karena rasa cinta untuk mencintai semua agar sustainable itu melalui pendidikan. Dan hari ini kita sepakat hidup dalam dunia pendidikan, artinya harta karun yang kita akan nikmati dunia dan akhirat hanya nama besar. Belum pernah saya melihat ya BEM atau Presiden Mahasiswa, kalau di sana Presma, itu betul-betul kompak dan luar biasa bisa menerjemahkan ide dan gagasan saya dalam 24 jam. HP-nya nggak pernah tidak menerima pesan saya, dan itu memang tipe kerja saya. Ketua STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Nyoman Juli Nuryani mengungkapkan, organisasi perempuan di Indonesia patut diperhitungkan karena perempuan di Indonesia memiliki jiwa dan semangat seperti Raden Ajeng Kartini. Pihaknya lantas mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor organisasi perempuan yang telah mendukung dan berkolaborasi di kegiatan Kartini's Day kolaborasi Kartini Berdaya Indonesia Maju ini. Selama kita mau berkolaborasi, pasti akan ada hasil untuk lebih maju. Menyelesaikan rangkaian acara Kartini Day yang sudah digagas oleh 14 kolaborator, bahwasanya organisasi perempuan di Indonesia itu patut untuk diperhitungkan karena perempuan Indonesia itu memiliki jiwa semangat Raden Ajeng Kartini. Terima kasih kepada semua sponsor, seluruh panitia dan seluruh rekan-rekan organisasi perempuan yang sudah berkolaborasi di acara Kartini Day 21 April sampai 22 April 2024. Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM, STIE Satya Dharma Singaraja, Kadek Tirtayasa menyatakan acara Kartini's Day, kolaborasi Kartini Berdaya Indonesia Maju ini dirancang dengan kolaborasi dengan banyak organisasi yang lain dengan mengedepankan semangat perjuangan Kartini. Untuk peringatan Hari Kartini selanjutnya diharapkan agar lebih banyak lagi kolaborator yang bisa diajak untuk melaksanakan kegiatan sehingga bisa selalu bersama-sama dan saling rangkul dalam memperingati Hari Kartini ini dalam rangka mewujudkan cita-cita Kartini. Kemudian adapun harapan saya selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, harapan saya yaitu semoga nanti ke depannya di
Hari Kartini selanjutnya itu kita bisa dengan lebih banyak lagi kolaborator yang bisa masuk ke dalam ruang lingkup ini, dan kita lebih panjang lagi dalam membuat kegiatan sehingga kita bisa selalu bersama-sama, kemudian saling rangkul di sini dalam Hari Kartini ini dalam mewujudkan semangat juang wanita. Terima kasih. Pada hari kedua acara Kartini's Day ini, pada sesi talk show, turut hadir calon anggota DPD RI terpilih dari Bali, Niluh Jelantik, yang berbagi kisah inspiratif tentang perjuangannya dan juga menekankan pemahaman terhadap nilai ekonomi dari kebaya. Dia mengungkapkan kebaya yang dilestarikan dan dijaga sebagai salah satu warisan leluhur bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Peluang inilah yang diharapkan bisa ditangkap oleh para mahasiswa di STIE Satya Dharma Singaraja dan mahasiswa kampus lainnya. Maka secara tidak langsung, para mahasiswa ikut menjaga dan melestarikan kebaya dan di saat yang sama bisa memastikan roda ekonomi di Buleleng tetap berputar. Kebaya yang kita lestarikan, yang kita rawat, yang kita jaga sebagai salah satu dari warisan leluhur kita bisa memberikan dampak ekonomi. Kita bisa misalnya menggunakan toko offline. Kampus Satya Dharma, STIE Satya Dharma nanti akan misalnya ibu menyediakan satu ruang khusus di mana kebaya-kebaya dari 9 kecamatan di Buleleng akan ada showcase di sana. Mahasiswa jurusan ekonominya akan bertanggung jawab untuk pemasaran online-nya. Secara tidak langsung kalian menjaga tradisi tersebut dan di saat yang sama kalian memastikan roda ekonomi di Buleleng ini tetap berputar. Apalagi di Bali mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu yang sangat kental dengan adat dan budaya. Artinya kebaya tidak akan ada matinya karena akan selalu dikenakan. Jangan sampai orang-orang dari luar Bali yang menangkap peluang ini dan orang Bali yang justru menjadi konsumennya. Oleh karena itu, Niluh Jelantik memotivasi para mahasiswa STIE Satya Dharma Singaraja untuk segera mengambil peluang tersebut. Dan karena kita di Bali ini adalah mayoritas pemeluk agama Hindu, kegiatan tersebut pasti akan selalu ada. Kebaya tersebut tidak akan pernah mati. Kamen itu akan selalu kita kenakan. Kita memberikan kesempatan begitu banyak kepada semeton-semeton kita dari luar Bali menjalankan usaha-usaha di mana kita sebagai konsumennya. Boleh dong kita kali ini mengambil peran sebagai pelaku usahanya, boleh nggak? Boleh nggak? Harus dan sangat boleh. Ketut Diah Mustakaweni yang terpilih sebagai ambasador Eko Kampus mengatakan pengelolaan sampah sangat penting dimulai dari diri sendiri dulu karena sesuatu hal yang besar dimulai dari hal-hal kecil. Oleh karena itu, dari program Eko Kampus diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa di bidang lingkungan agar bisa mengelola lingkungan lebih baik mulai dari pengelolaan sampah. Lewat program Bank Sampah diharapkan mampu menyadarkan mahasiswa bahwa sampah bisa bernilai ekonomi jika mampu dikelola dengan baik dan bijak. Jadi pengelolaan sampah menurut saya itu sangat penting, terutama dari diri sendiri terlebih dahulu, karena sesuatu hal yang besar tidak dimulai dari hal yang besar langsung, tetapi kita akan mulai dari hal kecil. Maka dari itu, dari program Eko Kampus ini saya berharap semoga dapat meningkatkan kesadaran terutama mahasiswa di bidang lingkungan agar bisa mengelola lingkungan dengan baik. Dari program Bank Sampah itu diharapkan nanti ke depannya kita bisa sadar bahwa sampah itu sebenarnya bernilai kalau kita mampu mengolahnya dengan bijak. Jadi dengan program Bank Sampah ini diharapkan meningkatkan kesadaran mahasiswa selain karena berdampak lingkungan, karena sampah tersebut juga berharga, seperti itu. Sementara itu, Sekretari Rotary Club of Bali Bersinar, Rotarian Tiwi Chandra mengatakan,
Pihaknya berkolaborasi dengan BEMSD Satya Dharma Singaraja dan sejumlah organisasi memeriahkan acara Kartini's Day, salah satunya melalui lomba mewarnai lingkungan hijau TK dan PAUD. Kegiatan ini juga menjadi bagian implementasi dari salah satu 7 fokus area Rotary Club of Bali Bersinar, yakni mengenai pendidikan dan literasi. Lomba ini bertujuan memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak TK, sehingga mereka punya wawasan mengenai lingkungan yang diwujudkan dalam lomba mewarnai. Lomba ini pun sangat disambut antusias peserta dari berbagai TK di Singaraja. Kaitannya dengan Hari Kartini, dikatakan Hari Kartini adalah momen terbaik bagi perempuan dengan menunjukkan bahwa setiap perempuan punya potensi masing-masing yang beragam. Para perempuan diharapkan saling mendukung, istilahnya perempuan dukung perempuan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Lalu agar saling menguatkan dan jangan pernah menyerah. Kami mengadakan lomba ini adalah bertujuan dari awal memberikan edukasi kepada anak-anak, mungkin ini dimulai dari yang TK ya, sehingga mereka mempunyai wawasan mengenai lingkungan dengan cara menerjemahkan, karena ini kepada anak-anak, menerjemahkannya dalam lomba mewarnai. Peserta cukup banyak, ada 53 yang berasal dari TK di Singaraja ini. Kaitannya dengan Hari Kartini adalah Hari Kartini adalah merupakan momentum terbaik bagi kita semuanya sebagai perempuan untuk membuktikan bahwa kita mempunyai potensi masing-masing yang sangat beragam. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita semuanya saling dukung, saling menguatkan, sehingga apapun yang kita lakukan akan membuat kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Nyoman Suwarni selaku Kepala TK Kumara Satya Dharma mengungkapkan lomba mewarnai ini sangat disambut antusias peserta dan juga memberikan banyak manfaat. Lomba mewarnai ini dapat melatih motorik halus anak, meningkatkan kreativitas anak, meningkatkan kolaborasi anak sedini mungkin, sampai memperkenalkan sejarah Kartini. Diharapkan melalui lomba mewarnai ini dapat meningkatkan kreativitas anak agar bisa menjadi anak yang mandiri dan mengalihkan fokus anak dari bermain smartphone atau gadget dengan berlatih mewarnai dan menggambar. Terkait kegiatan ini, kami melatih motorik halus anak dan meningkatkan kreativitas anak, meningkatkan kolaborasi anak sedini mungkin, memperkenalkan sejarah Kartini, meningkatkan kreativitas anak di masa yang akan datang untuk bisa jadi anak-anak yang lebih mandiri, supaya anak-anak tidak berpatokan kepada HP. Mungkin dengan itu orang tua lebih bisa mengurangi anak-anak di rumah tidak bermain HP dengan dilatihnya belajar mewarnai dan menggambar. Orang tua peserta lomba mewarnai ini mengaku sangat mengapresiasi kegiatan positif ini karena bisa melatih mental dan kreativitas anak. Diharapkan kegiatan seperti ini terus diadakan untuk menambah wawasan dan memberikan ruang anak bisa berinteraksi dengan teman dari sekolah lain sehingga bisa mengalihkan anak dari ketergantungan kepada gadget. Sang anak pun yang ikut lomba mewarnai ini mengaku sangat senang dan ingin ikut lagi ke depannya. Ini sih kegiatan yang sangat bagus untuk anak-anak, bisa melatih mental anak-anak dan kreativitas anak-anak juga. Harapan saya ke depannya biar kegiatan-kegiatan seperti ini biar terus diadakan, biar anak-anak yang lainnya itu juga ikut berpartisipasi, biar menambah wawasan juga. Itu aja sih. Ya, senang ikuti lomba-lomba kayak gini, bertemu teman-teman yang lain juga, dari sekolah-sekolah yang lain juga, itu aja. Salah satu alasan kenapa kegiatan ini sangat bagus dilaksanakan, yaitu karena bisa mengurangi fokus anak ke gadget dan bisa mengalihkan perhatiannya anak-anak juga ke hal-hal positif seperti ini. Namanya siapa? Loh Naira Atika Pertiwi. Senang nggak ikut lomba gambar? Senang, tapi juga kurang capek. Kuatannya habis. Ya, karena udah jam tidurnya mungkin. Udah sering ikut lomba? Sering nggak ikut lomba?
Pernah ikut lomba? Pernah ikut lomba? Nah, Pernah dapat juara? lomba nari. Lomba dari nama warna juga. Warnanya juga pernah. Dapat juara? Iya. Juara 2 mau pengen juara 1. Nanti kalau ada lomba lagi mau ikut lagi? Ya. Ketua Panitia Kartini's Day Niluputu Kunatri mengatakan, melalui kegiatan Kartini's Day ini pihaknya ingin menyampaikan pesan-pesan inspiratif tentang pentingnya kolaborasi dan pentingnya peran aktif perempuan dalam membangun Indonesia yang maju dan berbudaya untuk menjaga kelestarian budaya yang merupakan warisan leluhur nenek moyang. Kunatri kemudian memberikan apresiasinya kepada para sponsor yang telah mendukung acara Kartini's Day tersebut. Melalui kegiatan ini, kami ingin menyampaikan pesan-pesan inspiratif tentang pentingnya kolaborasi dan pentingnya peran aktif perempuan dalam membangun Indonesia yang maju dan berbudaya untuk menjaga kelestarian budaya yang ada, yang merupakan warisan luhur nenek moyang kita. Dan kegiatan ini terselenggara karena kerjasama yang luar biasa dan dukungan para sponsor, yaitu Puri Gede Karangasem, Pegadaian, DPRD Kabupaten Buleleng, Galeri 24, Gade Emas, BPD Bali, dan Bisnet. Melanjutkan perjuangan Kartini bukan hanya sekedar mengenang masa lalu, melainkan membawa semangatnya hidup dalam tindakan kolektif kita. Kolaborasi, yakni kolaborasi dan aksi nyata, menjadi tiang penyangga yang kokoh bagi perempuan Indonesia menuju masa depan yang gemilang dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Bali 1 mengabarkan.